Jadi kalau misalnya ya fenomena kotak kosong lalu kotak kosong menang dikasih PJ atau penjabat selama 5 tahun itu sontoloyo namanya. Memang ya kita harus melihat bahwa ini kan demokrasi. Jadi kalau kotak kosong yang menang ya tahun berikutnya, tidak 5 tahun lagi. Kalau begitu enak sekali dong. Rekayasa kotak kosong biar kemudian kalau begitu bahagia kalau kotak kosong menang. Jadi kehendak rakyat itu tidak tersalurkan. Justru kehendak rakyat adalah kalau kotak kosong menang artinya bahwa rekayasa untuk menjadikan calon tunggal itu tidak dikehendaki atau dimaui oleh rakyat. Jika kotak kosong menang di pilkada, sejumlah partai pro-Jokowi yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus tengah membuat skenario kotak kosong dalam sejumlah pemilihan kepala daerah atau pilkada. Kotak kosong adalah ketika pemilihan kepala daerah hanya diikuti calon tunggal, sehingga calon tunggal itu hanya melawan kotak kosong di bilik suara. Kotak kosong berbeda dengan golput karena pemilik suara tetap menyalurkan hak suara mereka. Jika pemilih menyalurkan suara lebih banyak kepada kotak kosong dibanding calon manusia, pemilihan bisa diulang dan kepala daerah dipimpin sementara oleh pejabat yang ditunjuk. Fenomena kotak kosong mencederai demokrasi. Sebab, kotak kosong menunjukkan akumulasi kekuasaan terpusat pada satu orang. Acap kali, politisi yang culas, menciptakan lawan yang direkayasa hanya agar kemenangannya terlegitimasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya, sobat RH sekalian, kita bahas satu video ini soal kotak kosong ya. Jangan sampai ada disinformasi dan celakanya itu disampaikan oleh KPU. Kalau kotak kosong menang, maka katanya akan dikasih PJ penjabat sampai 2029. Kok bisa mikir begitu ya seorang anggota KPU? Kenapa? Jelas-jelas undang-undang mengatakan pada tahun berikutnya, itu satu. Dan yang kedua, kalau mau menafsirkan ketentuan itu pakai konstitusi pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Jadi sebenarnya ya mem-PJ-kan Jakarta misalnya selama 2 tahun, 3 tahun itu enggak demokratis. Yang namanya penjabat, PLT, whatever the name yang tidak permanen itu mestinya ya dibatasi waktunya. Ya maksimal 6 bulan misalnya. Kalau sampai 2 tahun, 3 tahun itu sudah lebih separuh masa jabatan. Dan bukan begitu maksud pemilihan secara demokratis itu. Jadi demokratis itu either dipilih oleh DPRD maupun pemilihan langsung. Jadi kalau misalnya ya fenomena kotak kosong lalu kotak kosong menang dikasih PJ atau penjabat selama 5 tahun itu sontoloyo namanya tafsir itu. Enggak bisa begitu ya. Makanya saya cocok apa yang disampaikan oleh Titi Anggraini dari Perludem dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh anggota KPU Idam Holik. Di sini Idam mengatakan jika kotak kosong menang pilkada 2024, daerah tersebut akan dipimpin PJ hingga 2029. Ini dia nakut-nakutin jadinya ya. Pengamat, jika kotak kosong menang, pemilu akan diulangi di tahun berikutnya. Nah itu baru benar. Coba kita bacakan Titi Anggraini ya. Yang terakhir kita bacakan dilansir oleh Kumparan ya. Pengamat dan pemerhati pemilu Titi Anggraini menanggapi pernyataan KPU terkait kemenangan kotak kosong di Pilkada 2024. Titi menyebut pemilu akan dilangsungkan pada tahun berikutnya setelah kotak kosong menang, bukan menanti pemungutan suara 5 tahun mendatang. Berdasar pasal 54D ayat 3 Undang-Undang 10 2016, jelas bunyinya bahwa apabila calon tunggal kalah maka pilkada diulang kembali pada tahun berikutnya.
Karena desain pilkada serentak nasional sudah terselenggara, maka tidak mungkin pilkada baru diulang pada pilkada 5 tahun mendatang, kata Titi lewat akun X-nya dikutip Minggu 1 September. Ya, Kumparan sudah mendapat izin untuk mengutip cuitan Titi itu. Ada cuitannya ya. Jadi ada pasalnya juga 54D ya, pasal 54D ayat 1, KPU provinsi atau KPU kabupaten kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan satu pasangan calon sebagaimana dimaksud pada pasal 54C jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah. Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari 50%, lebih dari 50% ya, pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Jadi gini ya, jadwal peraturan perundang-undangan itu sudah ditentukan untuk pilkada serentak. Nah, pilkada serentak 2024 ini adalah pilkada serentak yang sempurna, sudah semuanya. Tidak ada jadwal lain, maka jadwal berikutnya mengikuti kalender ketatanegaraan setiap 5 tahun. Beda dengan jadwal pemilu serentak yang kemudian bisa dilakukan secara berbeda-beda ya. Ini pilkada serentak yang sudah kafah, yang sudah serentak ya, yang sudah semuanya. Ayat 3 pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang pemilu kepala daerah itu berbunyi sebagai berikut. Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Titi lalu menjelaskan lagi terkait frasa jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Titi, Undang-Undang tahun 2016 itu berhenti pada pelaksanaan pilkada 2024 karena berkaitan dengan sifat keserentakan pilkada. Jika membaca pasal 201 Undang-Undang 10 2016, jadwal yang dibuat pembentuk undang-undang berhenti sampai pilkada 2024, terang Titi. Ya, ini pilkada serentak nasional ya terakhir. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Makassar saat pilkada kota Makassar tahun 2018. Saat itu calon tunggal kalah lawan kotak kosong. Hal itu berbeda dengan pilkada kota Makassar ketika calon tunggal kalah pada 2018. Pilkada kota Makassar diulang kembali pada 2020 sebab pada waktu itu masih dalam kerangka penataan jadwal pilkada serentak, di mana pilkada terdekat jadwalnya adalah tahun 2020, terang Titi. Penjelasan Titi ini mengoreksi keterangan dari ketua KPU, anggota KPU Idam Holik yang menyebut bahwa apabila calon tunggal kalah melawan kotak kosong, pemungutan suara akan dilakukan pada 2029. Sementara jangka waktu itu penjabat kepala daerah akan ditunjuk oleh pemerintah. Sementara itu pada pilkada 2024 ada 43 daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Jumlah tersebut adalah pilkada dari level provinsi hingga kabupaten kota. Ya, enak sekali pakai calon tunggal kalau begitu ya. Jadi sobat era sekalian, kalau begitu yo enak walafiat. Kalau misalnya menang calon kita yang kita jadikan pemenang ya pastilah kan. Tapi kalau kalah dan kotak kosong kita juga yang menaruh jadi kepala daerah. Waduh, itu cara pikir yang kacau ya. Bukan begitu maksudnya ya. Bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya adalah memang ya kita harus melihat bahwa ini kan demokrasi. Jadi kalau kotak kosong yang menang, ya tahun berikutnya. Tidak 5 tahun lagi. Kalau begitu enak sekali dong. Rekayasa kotak kosong biar kemudian kalau begitu bahagia kalau kotak kosong menang. Jadi kehendak rakyat itu tidak tersalurkan. Justru kehendak rakyat adalah kalau kotak kosong menang artinya bahwa rekayasa untuk menjadikan calon tunggal itu tidak dikehendaki atau dimaui oleh rakyat. Itu cara berpikirnya bro ya. Jadi lucu banget kalau kemudian KPU mengatakan kotak kosong 2029 ya. Ini ada beritanya di kompas.com ya. Jika kotak kosong menang pilkada 2024, daerah tersebut akan dipimpin PJ hingga 2029. Enggak bener nih ya. Jakarta kompas.com, Komisi Pemilihan Umum KPU RI mengatakan
Penjabat kepala daerah akan memimpin suatu daerah jika hasil pilkada 2024 pada wilayah itu memenangkan kotak kosong alih-alih calon tunggal. Kalau sekiranya pasangan calon tunggal tidak memenuhi syarat ketentuan untuk dinyatakan terpilih, yaitu dengan ketentuan memperoleh suara sah lebih dari 50%, ternyata tidak melampaui batas ketentuan tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 huruf D Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada, maka akan diadakan pemilihan pada pemilihan selanjutnya, kata anggota KPU Idam Holik. Kapan pemilihan selanjutnya? Yaitu 2029, selama periode pemerintahan pasca pilkada 2024 itu akan dipimpin oleh penjabat sementara, ujar dia. Itu nggak ngerti ya dengan prinsip yang namanya kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis. Tidak boleh dipilih oleh penguasa. Kalau dipilih penguasa ya itu tadi. Ada agenda untuk memenangkan pemilu dan lain sebagainya yang cenderung menjadi tidak fair ya. Itu sobat era sekalian. Apalagi dia ngomong ya. Penjabat tersebut dapat berganti-ganti selama periode 2024-2029 sesuai dengan kebijakan pemerintah. Namun siapapun yang menjabat, daerah tersebut akan dipimpin oleh penjabat hingga pilkada berikutnya ya. Ini nggak benar ini. Sebelumnya diberitakan KPU RI menyatakan terdapat 43 daerah dengan bakal pasangan calon paslon kepala daerah tunggal sejak pendaftaran dibuka 27 sampai 29 Agustus 2024. Jumlah ini berdasarkan data yang sudah dicek kembali, kata Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin. Pada jumpa pers yang digelar Jumat siang, KPU awalnya mengumumkan bahwa terdapat 48 daerah dengan bakal paslon tunggal. Namun KPU kemudian mengklarifikasi bahwa terdapat sejumlah daerah di mana berkas pendaftaran bakal paslon lainnya terlambat terunggah di sistem informasi pencalonan atau silon KPU. Contohnya Kabupaten Asmat yang sebelumnya diumumkan hanya memiliki 1 bakal calon, namun kemudian diumumkan memiliki 2 bakal paslon setelah berkas pendaftarannya masuk ke silon. Adapun jumlah 43 bakal paslon tunggal ini meningkat dibandingkan dengan jumlah calon tunggal pada pilkada 2020 yang berjumlah 25 calon tunggal. Namun secara persentase angka tersebut menurun. Pada pilkada 2020 sebanyak 25 calon tunggal tersebar di 270 daerah, 9,26%. Sedangkan pada pilkada 2024 sebanyak 43 bakal paslon tunggal tersebar di 545 daerah, 7,89%. Ya artinya lebih banyak ya. Semuanya kan pilkada, inilah pilkada serentak nasional ya. Meski begitu, para bakal paslon yang sudah mendaftar belum tentu ditetapkan sebagai calon kepala daerah yang akan berlaga karena KPU masih akan meneliti keterpenuhan syarat pencalonan masing-masing. Sesuai pasal 135 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2024, KPU Provinsi Kabupaten Kota yang menerima pendaftaran calon tunggal dapat memperpanjang masa pendaftaran. Parpol masih dapat menggeser koalisi dan dukungannya ke bakal paslon lain asalkan memenuhi ambang batas threshold pencalonan di wilayah masing-masing. Tujuan dari perpanjangan pendaftaran ini adalah untuk menekan jumlah pilkada calon tunggal versus kotak kosong. Ya saudara sekalian, susah ya kalau nggak punya perspektif konstitusinya. Tiba-tiba main PJ aja 2029, ya nggak begitu dong. Jadi saudara sekalian, untuk menuju pilkada serentak nasional ada tahap-tahap yang sudah dilakukan sampai terakhir pilkada yang tidak serentak semua 2020. Nah sekarang 2024 secara nasional serentak semuanya. Begitu ya. Walaupun ada soal masa jabatan. Jadi ada nanti masa jabatannya tetap komplit. Jadi pelantikannya itu nanti ya. Jadi ada beberapa gubernur, bupati, wali kota yang belum menyelesaikan masa jabatannya, seperti Khofifah misalnya, entah kapan selesainya. Dan pejabat lainnya dia tetap menjabat ya sesuai dengan putusan MK kalau tidak salah. Jadi kalau sebelumnya kan ada batas semua selesai, tapi melalui putusan MK mereka tetap bisa menjabat, hanya pilkada serentaknya di 2024 November. Jadi mereka waiting for dilantik ya. Nah inilah yang jadi masalah. Kalau syarat usia itu ditentukan daripada saat dilantik yang gak jelas kapan waktunya. Begitu sobat era sekalian ya. Oke sobat era sekalian, itu yang saya bisa persoalkan, bisa saya lihat ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.